Semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Niwen Elsa Irianti dengan NIC CP231 dari Universitas Udayana dengan program studi Ekonomi Pembangunan. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau melakukan simulasi dari create quotation dan juga menambahkan setting dan configuration payment terms pada modul sales. Nah, sebelum itu izinkan saya untuk menjelaskan apa sih itu modul sales? Nah, modul sales itu merupakan salah satu modul utama yang ada pada UDU. Fungsi utama dari modul ini itu untuk menangani transaksi penjualan mulai dari membuat penawaran, melihat pesanan yang siap difakturkan, hingga melihat pesanan yang telah terkirim. Selanjutnya adalah apa itu payment terms? Nah, payment terms itu berfungsi untuk merinci semua ketentuan pembayaran penjualan untuk membantu memastikan pelanggan membayar faktur dengan benar dan juga tepat waktu. Nah, sebelum melakukan create quotation dan setting and configuration pada payment terms, di sini saya akan mengaktifkan terlebih dahulu developer mode pada UDU saya. Caranya itu kita bisa ke setting, lalu di sini klik activate the developer mode. Nah, di sini sudah ada lambang dari developer mode-nya itu, yaitu kumbang, yang berarti developer mode-nya itu sudah aktif. Selanjutnya kita bisa kembali ke apps. Nah, untuk melakukan create quotation, kita dapat mengklik modul sales, masuk ke modul sales, dan di sini kita klik new quotation. Nah, ini merupakan form dari quotation. Itu ada customer, quotation template, expiration, quotation date, payment terms, dan juga di sini ada order lines, optional products, order info, dan juga customer signature. Nah, di sini untuk membuat quotation yang pertama itu kita dapat mengisi customer. Nah, customer itu dapat kita isi secara manual ataupun yang telah disediakan oleh sistem. Nah, di sini saya akan mengisi customer nama customer yang telah disediakan oleh sistem UDU. Di sini saya akan isi dengan Anita Oliver. Nah, pada quotation template bisa kita kosongkan saja atau tidak kita isi. Selanjutnya di sini ada expiration, ada quotation date, dan juga payment terms. Nah, pada payment terms itu ada beberapa opsi yang dapat kita pilih. Ada immediate payments, ada sebesar 15 hari, 21 hari, 30 hari, 45 hari, dan end of following month, 10 days after end of next month, dan 30% no balance 60 days. Dan di sini immediate payments itu merupakan payment yang harus dibayar oleh customer pada hari ini. Nah, di sini saya akan memilih 30 hari atau 30 days. Nah, selanjutnya di sini ada produk yang harus kita isi. Di sini dapat kita klik add product, dan di sini kita dapat mengisi produknya itu secara manual ataupun dari sistem UDU-nya langsung, atau dari sistem yang telah disediakan oleh UDU. Di sini saya akan memilih produk yang telah disediakan oleh UDU, yaitu cabinet with doors. Nah, di sini ada description-nya. Di sini kuantitinya saya isi dengan 15. Nah, untuk unit price-nya itu merupakan harga per unit dari produk. Di sini saya isi unit price-nya itu sebesar 150.000. Nah, di sini juga ada tax yang atau pajak yang dapat kita isi. Di sini saya mengisi pajak sebesar 11%. Nah, selanjutnya di sini ada total dari amount dari produk yang telah kita isi pada quotation. Selanjutnya, setelah quotationnya itu sesuai, kita dapat mengklik save manually. Selanjutnya dapat kita klik send by email untuk mengirimkan quotationnya itu kepada customer. Dapat kita tunggu sebentar. Nah, ini merupakan
file quotation yang telah kita buat tadi. Nah, di sini kita bisa melakukan cek pada quotation yang telah kita buat atau langsung kirim saja kepada customer. Nah, di sini jika kita melakukan cek pada quotation, kita dapat mengklik file quotationnya. Ini merupakan file dari quotation yang telah kita buat tadi pada Udo. Nah, di sini ada nama customer kita yaitu Anita Oliver, ada quotation date, expiration, salesperson, dan juga ada deskripsi dari produk yang dipesan oleh customer. Ada quantity, unit price, tax, dan juga amount-nya. Nah, di sini juga ada payment terms yang telah kita masukkan tadi yaitu sebesar 30 hari. Nah, setelah melakukan pengecekan pada quotation, kita dapat kembali lagi ke Udo. Nah, di sini kita dapat mengklik send untuk mengirimkan quotationnya kepada customer. Nah, di sini setelah quotationnya itu terkirim kepada customer, statusnya itu akan berubah dari quotation ke quotation send. Nah, selanjutnya setelah customer menerima quotation, dapat kita klik confirm pada bagian ini. Nah, dengan seperti itu, maka quotation send-nya itu akan berubah menjadi sales order. Nah, selanjutnya untuk membuat setting configuration pada payment terms, kita dapat masuk kepada invoicing. Nah, di sini kita dapat klik new. Nah, di sini merupakan form dari invoice customer. Di sini kita bisa klik configuration dan masuk ke payment terms. Nah, di sini ada beberapa tampilan dari payment terms. Nah, untuk membuat payment terms dari quotation yang telah kita buat tadi, kita dapat mengklik new payment terms. Nah, di sini ada form dari payment terms yang dapat kita isi. Di sini kita akan mengisi 30 days pada payment terms. Nah, di sini ada company. Nah, untuk company-nya dapat kita kosongkan. Nah, di sini ada early discount. Nah, early discount itu merupakan diskon yang kita berikan kepada customer ketika customer itu melakukan pembayaran lebih awal daripada waktu pembayaran yang telah kita tentukan. Nah, di sini ketika kita mengklik centang akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada early discount sebesar 2%. Dan if paid within itu ada sebesar 10 hari. Nah, di sini saya akan membiarkan saja untuk diskonnya itu sebesar 2%. Nah, untuk harinya itu saya akan ubah sebesar 15 hari. Nah, di sini ketika customer itu membayar lebih awal selama 15 hari, maka dia akan mendapatkan diskon sebesar 2%. Nah, selanjutnya pengisian pada do terms. Nah, di sini pada do kita dapat isi persen dan juga fix. Nah, di sini saya akan isi persen saja. Nah, untuk afternya itu saya isi 30. Nah, di sini saya akan memilih opsi yang days after invoice date. Nah, di mana customer itu dapat membayar 30 hari setelah atau after invoice date-nya. Nah, setelah semuanya itu fix atau sesuai, kita dapat mengklik save manually. Setelah itu kita dapat kembali ke configuration, ke payment terms. Nah, di sini sudah ada payment terms yang telah kita buat tadi. Selanjutnya kita ke module sales. Nah, di sini sudah ada quotation yang telah kita kerjakan tadi. Baik, sekian untuk penjelasan serta simulasi dari create quotation dan juga menambahkan setting dan configuration pada payment terms yang ada pada modul sales dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya tutup dengan terima kasih.